Hello, good morning fifth grade. Now we are going to learn subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, di sini kamu bisa lihat di buku kamu masing-masing. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, di sini kita akan lihat darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, di sini kita akan membahas tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia ya anak-anak. Nah, penyebabnya yaitu memiliki kebiasaan merokok, konsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan, konsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan, kurang berolahraga, faktor keturunan. Nah, ini semua merupakan penyebab dari gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu jantung koroner. Penyebabnya penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Yang kedua, hipertensi. Penyebabnya penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga ada anemia. Penyebabnya rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Dan ada varises. Penyebabnya terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Nah, ini semua gangguan pada organ peredaran darah ya anak-anak. Nah, di sini kita bisa lihat juga tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Adapun cara memelihara organ peredaran darah yaitu antara lain mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menghindari makanan berlemak, beristirahat dengan cukup, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Nah, di sini kamu akan melihat perbedaan pantun dan syair. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris bersajak AB, AB, baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Sedangkan syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak A, A, A. Syair lebih mementingkan keindahan sajak. Nah, kamu bisa lihat di sini tentang organ peredaran darah pada manusia. Di subtema 1, kita telah mengenal alat peredaran darah pada manusia dan juga organ-organnya. Jadi, Miss mengharapkan anak-anak Miss boleh menambahi yang kurang lengkap dari halaman 59 ini ya anak-anak catatannya. Selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Nah, faktor non-keturunan ini disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat, misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Adapun beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan antara lain anemia. Nah, di sini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Nah, selanjutnya ada hipotensi,
yaitu gangguan yang disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, ada leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah, sehingga timbul gangguan leukemia. Nah, kamu bisa lihat contoh gambarnya di situ ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada gangguan jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, selanjutnya faktor keturunan, diantaranya contohnya gangguannya yaitu hemofilia, yaitu disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua ada talasemia, yaitu bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Nah, berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Nah, yang gambar pertama itu adalah tari legong menggunakan properti kipas. Yang kedua, gambar tari perang menggunakan properti pedang. Yang ketiga, gambar tari bambangan cakil menggunakan properti busur dan anak panah ya anak-anak. Nah, properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Kamu boleh membaca buku kamu agar kamu lebih paham ya anak-anak. Nah, untuk tugas kamu boleh lihat di slide berikutnya.